Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas terkait perhelatan akbar yang diadakan di Bali, di mana berkumpulnya para pemimpin dunia. Ya, jadi kami membahas apa sih keuntungan Indonesia sebagai presidensi dari G20. Sebelumnya akan kami bahas awal mulanya sejarah terbentuknya G20, agar para penonton channel YouTube Fernando De Caprio mengerti dan tercerahkan bagaimana sampai adanya konferensi tingkat tinggi G20 yang diadakan di Bali. Jadi sebenarnya sejarah G20 itu dibentuk tahun 1999 atas inisiasi anggota G7. Jadi sebelum G20 dulunya adanya G7. Ya. G7 adalah Group of Seven yang terlebih dahulu dibentuk pada tahun 1975. Ya. Jadi sebelum ini G7 ada namanya Group of Seven yang dibentuk pada tahun 1975, di mana G7 itu adalah 7 negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia pada saat itu, ya. Pada saat itu di tahun 1975. Kegiatan G7 umumnya melakukan kolaborasi dalam rangka memecahkan ekonomi dunia, memecahkan masalah yang terjadi, misalnya kenapa terjadi kemandekan ekonomi, kenapa krisis. Itulah awal mula terbentuknya G7. Siapa aja negara G7 itu? G7 itu terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Ya, jadi inilah dulu negara-negara yang mengawali terbentuknya G7. Pembentukan G20 tidak lepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap G7. Ya, kenapa dibentuk G20 ini? Karena tidak puasnya komunitas internasional terhadap G7. Karena ya 7 negara ini yang terus selama ini menguasai ekonomi dunia. Jadi ada ketidakpuasan masyarakat internasional, maka masyarakat itu menginisiasi untuk terbentuknya G20. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis. Ya, karena tidak setuju atau tidak puasnya dengan G7, maka negara-negara maju mengajak, ya, kepada negara berkembang untuk mau bergabung di G20 agar bisa mewujudkan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, pada saat pembentukan itu G20 merangkul negara maju dan berkembang yang terdiri dari negara di Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Ya, jadi dirangkullah ini negara-negara di luar tadi 7 negara itu supaya
apa yang diharapkan komunitas internasional terkait pertumbuhan ekonomi global yang kuat, bisa berkelanjutan, seimbang dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Itu pada awalnya. Jadi bukan pertemuan para kepala negara. Justru pada awalnya adalah pertemuan dari menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari anggota G20. Ya. Namun sejak tahun 2008 G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Dan pada tahun 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Jadi seiring dengan perkembangan, ternyata dari keanggotaan itu berharap supaya ada pembahasan di sektor pembangunan. Jadi pembangunan itu tidak hanya di negara-negara maju. Sejak saat itu, sejak tahun 2008, G20 terdiri dari jalur keuangan. Ya, jadi dibahas di situ apa saja, lalu dari sektor pembangunan dimintakan untuk dibentuk pembahasan mengenai jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Pasti para penonton kami bertanya, apa itu Sherpa? Jalur Sherpa atau Sherpa track? Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal yang menggambarkan bagaimana Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau summit. Ya. Kita akan membahas apa sih G20 itu, bagaimana keuntungan Indonesia. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU, yang mana G20 itu mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 79% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Ya, karena yang tergabung di G27 adalah negara-negara maju, ya, sehingga terlihat di situ bahwa 70% perdagangan global itu dikuasai oleh G20, anggota G20. Pertanyaan dari para penonton pasti bertanya, siapa aja anggota G20 sekarang setelah dari G7? G20 terdiri dari negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Ya. Berbeda dengan kebanyakan forum multilateral yang sedikit agak ini, G20 ini tidak memiliki sekretariat yang tetap. Jadi kalau misalnya lagi seperti ini Indonesia, presidensinya ya berarti sekretariat di Indonesia. Nanti kalau misalnya setelah pertemuan
di Bali ini terpilih lagi yang lain, maka sekretariatnya pindah ke sana. Jadi dia nggak mempunyai sekretariat yang tetap. Jadi Indonesia kan sekarang sebagai presidensi, sehingga di Indonesia lah sekretariatnya. Presidensi itu dipegang oleh salah satu negara anggota dan berganti setiap tahunnya. Ya, jadi G20 selanjutnya tahun depan itu di negara mana nanti akan dibicarakan pada tanggal 16 kalau nggak salah ya, di Bali ini. Pelaksanaan G20 akan dilaksanakan mulai besok tanggal 15 November sampai dengan 16 November Rabu di Bali. Apa tema G20? Tema KTT G20 tahun 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger, yang mencerminkan bagaimana bisa merecovery bersama-sama dan lebih kuat atas deraan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Jadi temanya ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Mengajak para anggota G20 khususnya dan juga masyarakat internasional supaya sama-sama bisa melalui pandemi COVID-19 ini yang mendera dunia sehingga membuat krisis ekonomi di berbagai negara. Lewat tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh dunia agar bahu-membahu dan saling mendukung untuk pemulihan bersama, khususnya dalam bidang perekonomian, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Itu tema yang dipilih oleh Indonesia agar anggota G20 secara bersama-sama bisa bangkit lebih kuat menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Agenda G20 dibagi menjadi 2 jalur pembahasan, ya, yaitu jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Jalur keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Sedangkan jalur Sherpa akan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Dalam jalur keuangan atau finance track, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan atau finance track tersebut. Apa itu agendanya? Pertama, exit strategy to support recovery. Apa yang dibahas di agenda pertama terkait exit strategy to support recovery? Yaitu membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang yang kena pandemi COVID-19, serta dari efek limpahan atau split over exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya, yang pada umumnya adalah negara maju. Jadi bagaimana strategi keluar, ya, menuju pemulihan ekonomi, itulah yang dibahas pada agenda pertama dengan judul Exit Strategy to Support Recovery. Yang kedua agendanya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adalah Addressing Scaling Effect to Secure
future growth. Apa itu? Yaitu mengatasi dampak berkepanjangan scaring effect krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenaga kerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Ya, ini juga mungkin bagaimana sekarang ini kita sudah tahu banyak perusahaan-perusahaan telah mem-PHK, sudah ribuan perusahaan mem-PHK karyawan akibat dari pandemi COVID yang masih berkepanjangan. Itulah agenda kedua. Agenda yang ketiga adalah payment system in digital era, yaitu standar pembayaran lintas batas negara atau CBP, serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC atau General Principles for Developing CBDC. Ya, ini membahas bagaimana kalau misalnya mungkin adanya pembayaran yang susah antar negara ya. Agenda keempat adalah Sustainable Finance, yaitu membahas resiko iklim dan resiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan Sustainable Finance, keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Ya, makanya ini kan di agenda keempat tuh Sustainable Finance, terkait dengan pengurangan ekonomi rendah karbon. Makanya di KTT G20 di Bali itu alat angkut dari para peserta itu semua menggunakan mobil listrik. Hampir 90% menggunakan mobil listrik. Untuk juga mendukung ini ya, dunia ramah lingkungan rendah karbon. Itu agenda keempat. Agenda kelima adalah Financial Inclusion atau Digital Financial Inclusion and SME Finance, yang mana agenda tersebut memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. Ya, agenda keenam adalah International Taxation, yang membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Itu tadi yang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan jalur keuangan atau finance track. Sementara untuk jalur Sherpa atau Sherpa Track yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri akan berfokus pada pembahasan area kerjasama non-keuangan. Ya, tadi dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu membahas terkait dengan atau dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Luar Negeri, berfokus pada pembahasan area kerjasama non-keuangan, antara lain pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan,
energi, lingkungan, dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan investasi industri, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan. Ya, tadi di jalur ini keuangan sudah dibahas terkait dengan ini ya, masalah karbon. Tapi lebih mengenai lagi di jalur Sherpa atau Sherpa Track terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim. Lalu, apa sih isu prioritas yang dibahas di G20? Ya, untuk memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia akan fokus pada 3 pilar utama pada presidensi G20 tahun 2022, antara lain penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan. Ya, jadi terus dibahas itu masalah ini supaya kita tidak menggunakan lagi bahan bakar fosil. Jenis pertemuan G20 antara lain 1, konferensi tingkat tinggi atau summit yang merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang kedua, ministerial dan deputies meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, diadakan di masing-masing forum area fokus utama forum, yaitu pada finance track. Ministerial meetings juga dihadiri oleh para menteri keuangan dan para gubernur bank sentral dari para anggota G20. Sementara untuk pertemuan para deputi disebut dengan Finance and Central Bank Deputies Meeting atau VCBD. Yang ketiga, jenis pertemuan G20 adalah kelompok kerja atau working groups yang beranggotakan para ahli dari anggota G20, yang mana lalu masyarakat akan bertanya, apa sih manfaatnya G20 bagi Indonesia? Jangan-jangan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Pasti masyarakat awam akan bertanya. Sampai begitu wahnya, kalau nggak ada manfaat bagi Indonesia, buat apa? Nah, di sini kami bahas manfaat dari G20 bagi Indonesia. 1. Indonesia sebagai presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resistensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Artinya, dengan kita bisa menjadi presidensi G20, kita menunjukkan kepada dunia kita mampu sebagai pemimpin G20 di saat krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat dari G20 bagi Indonesia yaitu merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Ya, artinya Indonesia ini sekarang sudah masuk kepada kategori negara yang sudah maju. Ya, udah di atas negara berkembang karena sudah bisa menjadi presidensi G20 di masa pandemi COVID-19. Lalu, apa manfaat G20 bagi Indonesia yang ketiga? Yaitu momentum presidensi ini, karena akan bergiliran Indonesia baru bisa menjadi presidensi G20 setelah 20 tahun ke depan. Ya, 20 tahun lagi lah baru bisa menjadi presidensi. Sehingga ketika kita menjadi presidensi G20 harus dimanfaatkan sebaik mungkin
untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan ekonomi Indonesia, ya, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional, ya, karena kita bisa menjadi presidensi G20. Yang keempat, apa manfaat G20 bagi Indonesia? Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Lalu yang kelima, apalagi manfaat bagi Indonesia adanya G20 ini? Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global dunia dari perspektif regional. Presidensi menunjukkan bahwasanya kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, karena di kawasan ASEAN Indonesia satu-satunya negara yang menjadi anggota G20. Lalu yang keenam manfaatnya bagi Indonesia adanya G20, yaitu membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Ya, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan atau showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal atas pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Artinya, pelaku usaha di lokal pun semakin percaya bahwa ekonomi Indonesia sudah semakin baik. Dibuktikan dengan Indonesia bisa menjadi presidensi G20. Yang ketujuh manfaat dari G20 bagi Indonesia adalah pertemuan G20 Indonesia menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada ekonomi dunia, sehingga dapat menggerakkan ekonomi Indonesia. Ya, artinya dengan adanya G20, ya kita berharap pada turis-turis asing bisa masuk kembali kepada Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pertemuan G20 yang tadi dilaksanakan belum dimulai, dimulai baru hari Selasa. Pertemuan bilateral ya antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya. Yang kita sayangkan adalah ketidakhadiran dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Beliau tidak hadir, mungkin dikarenakan situasi perang di negaranya dengan Ukraina. Ya, setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang bertempat di The Apura Kempinski, Bali. Ya, jadi Jokowi juga mengadakan pertemuan bilateral di luar pertemuan G20 ini dengan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang. Itulah tadi manfaat-manfaat
yang bisa kita dapatkan dari hasil kegiatan G20 yang ada di Bali. Semoga kedepannya setelah selesai pertemuan KTT G20 ini, Indonesia bisa semakin baik, ekonominya semakin meningkat kembali, walaupun harus menata dari awal. Paling tidak kita bisa melewati krisis ekonomi tidak seperti bangsa lain yang sudah meminta bantuan kepada IMF agar adanya suntikan dana. Indonesia masih kuat didera terjangan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Itulah yang bisa kami sampaikan pada video hari ini. Kiranya para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio tetap semangat selalu menonton di channel YouTube Fernando DiCaprio agar kalian semua tercerahkan bagaimana politik hukum yang berkembang di negeri ini. Jangan pernah Anda lewatkan, silakan share kepada teman-teman Anda. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.